Selamat datang di catatan Abraham Silaban. Sahabat, entah mengapa saya merasa terganggu, saya merasa terusik setiap kali ada orang yang meluapkan kemarahannya, mengumpat dengan menggunakan kata pribumi. Sebagai contoh, jangan macam-macam ya, saya pribumi atau saya pribumi. Anda mau apa? Jika Anda merasa terganggu dengan ungkapan tersebut, dengan petikan kalimat tersebut, artinya kita satu frekuensi. Kita dalam suasana kebatinan yang sama. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, belum lama ini viral kembali umpatan pribumi. Singkatnya, ada kelompok pemuda yang tidak terima ditegur oleh seorang warga. Warga ini menegur karena kelompok pemuda yang mengaku pribumi bermain gitar jam 1 malam dekat dengan kediaman warga tersebut. Pertanyaannya, harus banget ya main gitar jam 1 malam, tengah malam, di depan rumah tetangga. Kalau alulannya lembut, pengantar tidur sih mungkin nggak jadi masalah. Tapi kalau teriak-teriak, nadanya sumbang, kasihanlah Pak sama tetangga. Apalagi barangkali tetangga tersebut punya anak yang sulit tidur, terganggu karena konser malam hari. Menariknya, ketika ditegur, malah balik marah-marah. Nendang pagar, bahkan disebut sampai merusak genteng tetangga. Kalau gini mah langsung saja kita sebut ampun Bang Jago. Sorry Bang Jago. Dari sini kita simpulkan bahwa Abang Jago tadi adalah sosok yang menganggap dirinya paling pribumi dan bebas melakukan apa saja atas dasar pribumi yang dimaksud, alias preman. Ampun Bang Jago. Tapi tunggu dulu ya. Betul nggak dia Bang Jago? Jangan-jangan dia nggak betulan jago dalam milih kata-katanya. Faktanya dia tidak jago memilih kata-kata. Faktanya ada cacat berpikir, ada gagal nalar dalam ungkapan yang disampaikan sebagai istilah paling pribumi ataupun asli pribumi. Nah, disinilah saya akan mengupas di mana gagal berpikirnya Abang Jago tadi. Sahabat yang baik, sebagaimana kita ketahui bersama, istilah pribumi adalah warisan penjajahan, warisan di era kolonialisme. Konsep pribumi sengaja disematkan oleh penjajah untuk membedakan mana penduduk asli yang sudah menetap di situ dan mana penduduk pendatang. Lebih jauh lagi, mereka melekatkan istilah pribumi untuk menempatkan ras pendatang lebih tinggi dibandingkan ras penduduk yang sudah menetap di satu area ataupun satu lokasi dalam jangka waktu yang lama. Ujung-ujungnya istilah pribumi digunakan untuk membedakan, mendiferensiasi yang mana kelompok penjajah, pendatang tadi, dengan yang mana kelompok yang terjajah, penduduk setempat yang sudah menetap tadi. Nah, dari sini dengan mudah kita mengerti bahwa pribumi waktu itu adalah derajat yang lebih rendah, alias inferior. Sementara kelompok pendatang, kelompok penjajah adalah kelompok superior, kelompok yang punya derajat yang lebih tinggi, punya kedudukan yang lebih tinggi. Di mana-mana yang ada, biasanya derajat yang lebih tinggi, biasanya yang superior, biasanya yang kedudukannya lebih tinggi, yang mengopresi, yang menekan kelompok yang lebih rendah, alias kelompok inferior. Tapi justru dengan gagal berpikir, Abang Jago tadi berupaya untuk menegaskan kedudukannya sebagai seorang yang lebih rendah, inferior, sebagai kelompok pribumi, untuk menekan, untuk mengopresi kelompok yang dianggap non-pribumi, alias kelompok yang kedudukannya lebih tinggi. Nggak pas abangku, nggak relevan istilah pribumi dilakukan untuk menekan, mengopresi kelompok orang yang abang anggap lebih tinggi daripada abang. Perhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh Abang Jago yang ngamuk-ngamuk tadi. Bapak mau apa? Saya pribumi. Sorry Bang Jago. Kalau saya bilang ini sama dengan melawan kodrat. Abang yang harusnya ditindas, malah abang yang menindas orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, anggaplah bahwa abang ingin melanjutkan sentimen perjuangan melawan kolonialisme, melawan apa yang sudah dilakukan oleh para penjajah di era yang lampau, di masa lalu. Woi, bangun bang. Indonesia udah merdeka dari kapan tahun? Belanda udah pulang. Udah minta maaf lagi. Kapten Amerika aja udah bangun bang. Dan sadar perang udah usai. Lah malahan abang sendiri yang masih ngimpi. Lagi pula gini ya,
esensi dari suatu perjuangan adalah melawan ketidakadilan. Nah, bicara soal adil, selalu bicara soal tepat dan benar. Lalu pertanyaannya kemudian, tepat tidak abang main gitar, konser dengan teman-teman abang jam 1 pagi di depan rumah tetangga yang sedang berusaha untuk istirahat alias tidur? Pertanyaan berikutnya, benar tidak respon abang ketika ditegur oleh tetangga yang merasa terganggu tadi, abang malah marah-marah, abang kemudian menendang pagar, dan disebutkan juga sampai ngerusak genteng loh. Sorry Bang Jago. Dari 2 pertanyaan ini aja, kita dengan mudah udah bisa simpulkan, abang jago duluan lah yang berbuat nggak adil untuk tetangganya di depan rumahnya bang. Jadi nggak ada satupun alasan yang membenarkan abang ngamuk-ngamuk dan bawa-bawa istilah pribumi. Kalaupun abang jago tadi punya rasa kewajiban moral untuk menyampaikan rasa ketidakadilan, rasa kecemburuan sosial atas minimnya akses pendidikan, akses pada kesehatan, kesejahteraan sosial yang dirasakan oleh kelompok pribumi dibandingkan kelompok lainnya, yang jelas sasarannya bukan tetangga abang sendiri. Anda salah sasaran bang, harusnya jauhan dikit mainnya. Pejabat tuh yang di demo, pelesiranlah jauh dikit bang, ke Senayan, banyak pejabat di sana. Ada pagar tinggi yang berdiri kokoh di sana, ada atap tinggi di gedung DPR yang akan dicat miliaran rupiah loh. Banyak sasaran empuk di sana bang. Kasian kalau yang menanggung amarah itu adalah tetangga abang yang nggak ngerti apa-apa tentang apa yang abang rasakan. Ngomong-ngomong, kalau abang kecewa terhadap ketidakadilan politik yang dirasakan, pemilu kemarin nyoblos siapa tuh? Tuh yang harusnya di demo. Gini ya bang, kalau yang abang maksud adalah penduduk yang sudah lama menetap, lebih dulu menetap dalam jangka waktu ataupun kurun waktu yang cukup lama di daerah tertentu. Kemudian pertanyaan saya, apa betul abang lahir di situ? Kalaupun abang lahir di situ, apa betul orang tua Anda sudah lahir dan menetap di sana? Kakek buyut Anda dan lain sebagainya? Ini menarik. Dari riset dan penelitian yang dilakukan oleh lembaga Eichmann, tidak ada yang namanya penduduk asli Indonesia yang menetap, lahir, dan secara turun-temurun ada di satu wilayah dalam kurun waktu berabad-abad lamanya. Intinya, kita semua adalah imigran. Tidak ada pure blood, tidak ada darah yang murni begitu. Kita semua pendatang, kita semua pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Dari sini, untuk siapapun di luar sana, termasuk Bang Jago yang tadi, berhentilah menggunakan istilah saya pribumi, konsep pribumi untuk mengopresi, untuk menekan orang lain. Berhentilah menyematkan pesan-pesan dengan penuh ujaran kebencian, pesan-pesan bernada rasis dalam istilah saya paling pribumi. Dan yang penting, berhati-hatilah terhadap propaganda, ujaran perpecahan, kebencian yang berkali-kali yang diresonansikan oleh kelompok orang-orang ataupun figur-figur tertentu untuk motif dan tujuan tertentu. Nah, biasanya yang begini-begini rame nih, jelang-jelang tahun politik atau jelang-jelang tahun pemilihan kepala daerah, legislatif maupun presiden. Kalaupun Anda tetap berkeyakinan bahwa Anda adalah seorang pribumi, dan saya pun tidak bisa mengubah itu, pesan saya sederhana. Jadilah pribumi yang membumi. Iya, jadilah pribumi yang membumi. Membumi artinya menyadari bahwa bumi dan alam semesta adalah tempat tinggal dan rumah bersama. Sehingga setiap manusia Indonesia yang tinggal di dalamnya, kita semua adalah saudara. Demikian, saya Abraham Silaban. Sampai jumpa.